Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Insal Sabila dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien perdarahan saluran cerna, yaitu pada hematemesis melena. Pengertian atau definisinya yaitu hematemesis melena adalah muntah darah dan biasanya disebabkan oleh penyakit saluran cerna bagian atas. Melena adalah keluarnya feses yang berwarna hitam perektal yang mengandung campuran darah, biasanya disebabkan oleh perdarahan usus proksimal menurut Grace dan Borley pada tahun 2007. Etiologi atau penyebabnya yaitu menurut Hadi 2013, beberapa penyebab terjadinya hematemesis dan melena adalah yang pertama ada kelainan di esofagus, bagiannya yaitu ada macam-macamnya yaitu ada pembesaran pembuluh darah di vena esofagus, kanker esofagus, terdapat robekan pada selaput lendir atau lapisan dalam esofagus, kemudian peradangan pada lapisan esofagus, luka pada dinding yang melapisi esofagus. Selanjutnya yaitu ada kelainan di lambung. Macam-macamnya yaitu ada peradangan pada lambung, tukak lambung, dan juga kanker lambung. Lalu selanjutnya ada kelainan di duodenum, macam-macamnya yaitu ada tukak duodenum, karsinoma, papila pateri. Kemudian ada penyakit darah, kehilangan atau kerusakan pada salah satu sel darah yang mengakibatkan trombositopenia. Kemudian pemeriksaan penunjangnya menurut Nur Atif Amin DKK pada tahun 2015 yaitu pemeriksaan tinja mikroskopis dan mikroskopis pH dan kadar gula, lalu pemeriksaan darah gula, kemudian pemeriksaan darah rutin berupa hemoglobin, hematokrit, leukosit, trombosit, pemeriksaan hemostasis lengkap, lalu alat pemeriksaan esofagos duodenoskopi, lalu kontrasbarium atau radiografi dan juga angiografi. Penata laksanaan, ada penata laksanaan medis dan juga penata laksanaan keperawatan. Pada penata laksanaan medis ada resusitasi cairan dan produk darah, mendiagnosa penyebab perdarahan, perawatan definitif, memperbaiki status hipokoagulasi, balon tamponade, kemudian terapi pembedahan. Penata laksanaan keperawatannya ada pengaturan posisi Trendelenburg atau posisi kepalanya itu lebih bawah daripada bagian kaki, lalu ada pemasangan NGT. Kemudian asuhan keperawatan pada pasien perdarahan saluran cerna atau hematemesis dan melena. Yang pertama yaitu kasus fiktif. Seorang perempuan berusia 65 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan muntah darah dengan frekuensi 2 kali dalam sehari, kurang lebih setengah gelas, dan BAB berwarna seperti aspal dan lengket dengan frekuensi 3 kali dalam sehari. Pasien merasa nyeri di bagian ulu hati dan merasa sakit apabila ditekan pada bagian perut pasien. Skala nyerinya 8 dari 1 sampai 10. Pasien juga mengeluh lemas serta sedikit sesak pada saat bekerja terlalu keras. Pasien mengalami penurunan kesadaran, GCS-nya 11. Selanjutnya ada pengkajian. Yang pertama yaitu ada pengkajian airway. Terdapat suara gurgling diakibatkan karena adanya cairan darah, lalu sesak napas, hipoksia, kelemahan, lalu ada yang kedua breathing, peningkatan frekuensi napas 25 kali per menit, adanya otot bantu pernafasan akibat penurunan hemoglobin sehingga transportasi ke oksigen ke sel terganggu. Lalu selanjutnya ada circulation, perdarahan kurang lebih 300 mili, kemudian pucat, sianosis, berkeringat, akral dingin, tensi darah 90/70 mmHg, suhu tubuhnya 39 derajat Celcius, kemudian kapilari refill time-nya 3 detik. Selanjutnya ada disability, GCS-nya 11, kekuatan otot, ada pergerakan hanya dapat mengatasi gaya gravitasi atau nilainya itu 3. Lalu ada exposure, nyeri kronis pada abdomen, perdarahan feses, mual muntah, nyeri saat mau dan juga BAB dan juga BHK, lalu distensi abdomen dan juga peristaltik usus meningkat.
Lalu ada diagnosa keperawatannya, yaitu yang pertama, ada pola napas tidak efektif berhubungan dengan penurunan ekspansi paru. Lalu hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan pasif atau perdarahan. Lalu penurunan perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan konsentrasi hemoglobin. Kemudian ada resiko perdarahan berhubungan dengan gastrointestinal. Lalu ada nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Selanjutnya yaitu ada perencanaan atau intervensi. Diagnosa utamanya yaitu saya mengambil hipovolemia. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan selama 2 kali 12 jam, status cairan klien tidak terganggu dengan kriteria hasil, dyspnea menurun, suara napas tambahan menurun, perasaan lemah menurun, kadar Hb membaik, suhu tubuh membaik. Intervensi yaitu manajemen hipovolemia, observasi, periksa tanda dan gejala hipovolemia, monitor intake dan output cairan, lalu teraptiknya hitung kebutuhan cairan, posisikan pasien modified Trendelenburg, kemudian berikan asupan cairan oral. Edukasinya yaitu anjurkan memperbanyak asupan cairan oral, anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak. Kolaborasinya pemberian cairan intravena, isotonis misalnya NaCl dan juga rel. Lalu diagnosa yang kedua yaitu nyeri akut. Setelah dilakukan tindakan selama 2 kali 12 jam, tingkat nyeri klien membaik dengan kriteria hasil. Keluhan nyeri menurun, meringis menurun, anoreksia menurun, frekuensi nadi membaik, pola tidur membaik. Kemudian intervensinya yaitu manajemen nyeri. Yang pertama ada observasi, identifikasi, lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Kemudian monitor efek samping penggunaan analgetik. Lalu yang kedua ada terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Lalu yang ketiga ada kontrol lingkungan yang memperberat nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur. Lalu ada edukasi, jelaskan periode dan pemicu nyeri, kolaborasinya pemberian analgetik bila perlu. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.